Shalom, perkenalkan nama saya Putri Febrianti, NIM 1902111799. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas sejarah gereja Indonesia, yaitu tentang sejarah gereja Kalimantan Evangelis. Gereja-gereja di Kalimantan. Sejarah gereja Kalimantan Evangelis dimulai pada abad ke-19 ketika di Eropa terjadi kebangkitan kesadaran untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Abad ini dikenal sebagai The Great Century atau abad agung untuk perkabaran Injil. Pada tahun 1830-an tersiar kabar mengenai pulau Kalimantan di tanah Jerman. Dalam cerita-cerita itu digambarkan mengenai ratusan ribu orang Dayak masih tertinggal dalam peradaban. Sering terjadi perang antar suku. Praktek pengayauan masyarakatnya tidak mengenal pendidikan dan pelayanan kesehatan. Orang-orang Dayak tersebut tinggal dalam kegelapan. Karena mereka belum menerima Injil. Karena itu muncul kerinduan, kesadaran, dan semangat yang menggebu-gebu di kalangan umat Kristen di Jerman untuk memberitakan Injil ke Kalimantan. Pada periode pertama, pada tahun 1835 sampai dengan 1920, itu periode perintisan oleh misioner. Masa pembukaan dan pengharapan yang pertama oleh RMG pada tahun 1920 sampai 1935, UPI di Kalimantan dialihkan oleh RMG ke tangan Basler Misioner atau BM. 1930 sampai sekarang, gereja Kalimantan menjadi gereja yang berdiri sendiri. Sebelum abad 17, misi RK memang sudah pernah mencoba memasuki daerah Kalimantan bagian selatan, yaitu melalui orang-orang Portugis yang berusaha memperoleh pangkalan-pangkalan perdagangan. Tahun 1834, RMG mengutus 2 orang penginjilnya ke Kalimantan, tetapi di Jakarta mereka sempat ditahan oleh pemerintah Belanda. Tidak diberi izin untuk memasuki daerah Kalimantan karena dikhawatirkan kedatangan mereka di sana akan mengganggu keamanan dan ketertiban di daerah itu. Pada tahun 1857, telah ada sebanyak 20 orang penginjil yang bekerja di Kalimantan yang diutus oleh suatu badan sending yang lain dari Amerika. Setelah penginjil-penginjil itu mulai bekerja di Kalimantan, ternyata apa yang dilaporkan oleh Matt Hurst ternyata terlalu optimis. Ternyata usaha penginjil itu sangat sulit berkembang di sana dan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, orang-orang Islam telah menguasai perdagangan di kota-kota dan daerah-daerah pantai. Yang kedua, orang-orang Dayak tersebut tidak merupakan petani yang menetap. Yang ketiga, orang-orang Dayak itu terdiri dari berbagai suku yang tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Yang keempat, bahasa suku-suku itu berlainan sehingga mereka tidak bisa mengerti satu sama lain. Kelima, keadaan sosial sangat buruk. Di tengah-tengah masyarakat itu sering terjadi pengayauan atau pemenggalan kepala dan perbudakan yang sangat hebat. Yang keenam, sulitnya hubungan lalu lintas. Pada umumnya perjalanan di daerah pedalaman adalah melalui sungai-sungai. Selanjutnya, pada tahun 1899, pemerintah Belanda kembali mengizinkan masuknya usaha pekabaran Injil dengan membuka pangkalan-pangkalan penginjilan di pedalaman. Periode kedua, sejak tahun 1920, RMG menyerahkan pekerjaan sending itu kepada Basler Mission atau Zending Basel dari Swiss. Apapun alasan RMG menyerahkan pekerjaan itu kepada Basler Mission, ialah karena kesulitan keuangan yang dialami oleh RMG. Periode ketiga, mulai 4 April 1935, gereja ini mulai dinyatakan sebagai sebuah gereja yang berdiri sendiri dengan nama pada waktu
Gereja Dayak Evangelis. Tahun 1939, jumlah anggota gereja itu tercatat sebanyak kurang lebih 15.000 orang, 16 orang pendeta, 33 orang pemberita atau pemerintah, 158 orang guru, 26 orang pembantu perawat, seorang peportir, dan seorang dokter. Di samping itu, masih ada sebanyak 40 orang lagi pekerja sending dari luar. Sejak tahun 1950, nama gereja itu diubah menjadi Gereja Kalimantan Evangelis atau yang kita kenal dengan GKE, yang dengan maksud supaya wawasannya jangan hanya meliputi suku Dayak saja, tetapi meliputi seluruh gereja Kalimantan. Sekian yang bisa saya